Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamal qur'ana wa 'allamal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyyah wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Segala puji serta puja atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana berkat Allah lah yang telah memberikan kita semua nikmat yang tak terbatas. Lautan terbentang luas, langit terpandang bebas. Allah sang pencetus nilai mumtaz yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkualitas, serta Allah pendobrak rasa malas. Itulah yang pantas kita tempatkan di tempat yang paling atas. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah, hadirin dimanapun kita semuanya berada, ada salah satu bekal yang dimana bekal ini kalau seandainya kita amalkan, insyaallah bekal ini akan menuntun kita dan menjadikan kita salah satu makhluk yang mulia di sisinya Allah, bahkan di sisinya malaikat. Bekal ini adalah salah satu bekal 7 kalimat penyelamat. Kita semestinya tahu 7 kalimat ini, tapi terkadang kita lupa untuk mengamalkannya. Bahkan dari anak kecil tahu kalimat ini, sampai orang dewasa semuanya tahu kalimat ini. Bayangin kalau seandainya kalimat ini senantiasa untuk kita amalkan, senantiasa untuk kita baca sehari-hari dalam hidup kita, maka kalimat inilah yang akan mengantarkan kita mulia di sisinya Allah. Masya Allah. Dengan 7 kalimat bisa mengantarkan kita kemuliaan di sisinya Allah. Jadi dari seorang ulama al-faqih Abdullah Zarikandi, bahwasannya ada 7 kalimat penyelamat, yang dimana 7 kalimat ini dapat mengantarkan manusia mulia di sisinya Allah, bahkan para malaikat. Kalimat yang pertama adalah, kalau seandainya kita ingin melakukan segala sesuatu yang notabene lurus fisabilillah di jalannya Allah, maka kita mengucapkan Bismillah. Itu kalimat yang pertama. Segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, segala sesuatu yang ingin kita niatkan, di dasarnya di jalan Allah, maka kita mengucapkan Bismillah. Kalimat yang kedua adalah, dimana kalau seandainya kita ingin diberikan oleh Allah suatu kenikmatan yang lapang, salah satu yang dimana Allah memberikan kita nikmat yang tak terbatas. Nikmat itu bukan dalam artian berbentuk harta saja, enggak. Tapi nikmat itu bisa berbentuk mata, bisa berbentuk telinga, bisa berbentuk mulut, bisa berbentuk hidung yang bisa bernapas. Maka kita mengucapkan ketika Allah memberikan kita nikmat semua itu, kita mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini mana Allah pernah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya orang-orang beriman, kalau seandainya engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambahkan nikmat lebih. Tapi kalau seandainya engkau kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Itu kata Allah. Jadi apa susahnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, di mana ketika itu Allah memberikan suatu kenikmatan dalam hidup kita, tinggal kita ucapkan Alhamdulillah. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga adalah, kalau seandainya kita ingin hendak berjanji kepada seseorang dan kita berpikiran bahwasanya janji kita itu tidak mampu untuk kita tepati, maka kita mengucapkan insya Allah. Tapi mohon maaf, zaman sekarang insya Allahnya kita 99% tidak ditepatin, 1% baru bisa ditepatin. Terkadang yang merusak citranya insya Allah itu bukan insya Allahnya yang merusakkan, tapi manusianya yang merusakkan insya Allah itu sendiri. Makanya kalau seandainya kita berjanji, insya Allah kita ucapkan, kalau bisa 80% atau 99%, bahkan 100% kita tepatin. Jangan namun sebaliknya. Itu kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat adalah, kalau seandainya kita mendengarkan satu musibah, yang dimana musibah itu datangnya dari Allah, maka kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Segala bentuk macam musibah itu semuanya datang dari Allah. Ketika manusia senantiasa dalam hatinya mengucapkan innalillahi, 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 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka akan ada suatu keikhlasan di dalam hatinya. Makanya kita harus menggunakan salah satu filosofi tukang parkir. Dia punya mobil banyak, dia punya motor banyak. Tapi ketika mobil dan motornya diambil, dia biasa, dia have fun. Dia tidak merasa bahwasanya barang dia itu diambil. Sama seperti manusia, apa yang ada semua di manusia itu adalah titipan dari Allah. Jadi ketika Allah menitipkan dan Allah ingin mengambil zulim bagi kita untuk kita tidak ikhlas. Makanya senantiasa dalam diri kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kalimat yang keempat. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah, teman-temanku dimanapun kita semuanya berada. Kalimat yang kelima adalah dimana dalam hidup kita pasti seringkali kita melakukan sesuatu kekeliruan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita melakukan satu kekeliruan, melakukan satu kekhilafan dalam hidup kita, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, maka kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu kalimat yang kelima. Kalimat yang keenam adalah yang dimana ketika kita mendapatkan waktu kita sedang kosong, waktu kita sedang luang, maka kita mengucapkan kalimat haul. Bagaimana kalimat haul itu? Kalimat haul adalah kalimat la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca ketika kita sedang bengong, ketika kita sedang tidak melakukan kegiatan apapun. Kita baca itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita harus memikirkan segala sesuatu yang membuat kita halu, memikirkan segala sesuatu yang membuat kita imajinasi kita menaik, mending kita mengucapkan kalimat haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang keenam. Kalimat yang terakhir adalah afdalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kata Allah. Sebaik-baik zikir adalah ketika umatku mengucapkan la ilaha illallah. Jadi agak bingung aja. Bingungnya di mana? Bingungnya ketika orang anti tahlilan. Cuman itu bingungnya. Kenapa? Di dalam tahlilan itu semuanya isinya kalimat-kalimat zikir Allah. Yang juga dimana Allah menganjurkan kepada kita bahwasannya afdalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman tahlilnya dikemas agak berbeda. Seperti itu. Jadi zikirnya yang baik adalah zikir ketika umatnya mengucapkan la ilaha illallah. Itulah 7 kalimat yang insya Allah mengantarkan kita semua berada di mulianya Allah, berada di sisi kemuliaan Allah, bahkan semua para malaikat. Ini adalah salah satu bekal yang senantiasa kita semua ajak, bahkan untuk yang pembicara sekalipun, senantiasa untuk mengingatkan kepada diri kita dari 7 kalimat yang kita semua ketahui ini. Alangkah baiknya kita semua untuk mengamalkannya tiap hari. Itu salah satu bekal yang diriwayatkan oleh seorang ulama al-faqih Abdullah Syrikandi. Semoga bisa menjadi bekal kita semua. Semoga bisa menuntun kita ke jannahnya Allah. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat surganya di kelak yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kelebihan itu dari Allah, segala kekurangan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.